Tak ada yang lebih berharga dari hutan. Hutan adalah ibu. Jika sengaja merusak hutan, maka telah pula sengaja menyakiti ibu. Tak ada alasan untuk merusak hutan. Kayu boleh diambil, tapi harus manusiawi. Ini bukan tentang rupiah, ini tentang ibu dan masa depan anak-anaknya. Jangan anggap ini persoalan biasa. Terkadang dolar bisa mengalihkan perhatian. Barat bisa bikin bingung. Atau jangan-jangan telah berkompromi dengan mereka. Nego-nego untuk cari untung memang bikin untung. Tapi untungnya lebih sedikit dibanding Barat. Memang benar dolar mengalihkan perhatian. Bahkan kepedulian dapat dibeli Barat. Inilah dahsyatnya Barat. Kolonial tidak akan pernah puas sampai hutan bersamamu. Faktanya memang begitu. Sampai-sampai kita dibilang mengemis di rumah sendiri. Inilah kalimat termasyhur yang pernah aku dengar dari binatang-binatang kapitalis. Takjub dengan kelicikan kolonial, tapi heran masih tetap dipercaya. Perusahaan-perusahaan berstatus legal, katanya 50% buat rakyat. Di atas kertas memang tertulis demikian, tapi hanya sebatas kertas. Namun nyatanya kolonial tetap kolonial. Bangsa Indonesia yang sejati dari dulu hingga sekarang masih tetap menjadi budak belian yang penurut. Jadi bulan-bulanan dari perampok-perampok asing. Padahal telah salah dari awal mengapa berkompromi dengan kolonial. Yang namanya kolonial hanya cari untung sendiri. Sekali lagi, dolar memang menggiurkan. Jangan salah jika hutan dieksploitasi hanya untuk kemakmuran bangsa asing saja. Hutan menarik ribuan, bahkan ratusan pasang mata untuk berinvestasi. Kami mohon, jangan tawarkan lagi kepada kolonial, juga dengan siapapun. Kalaupun iya, maka jangan terburu-buru. Lihat dan kenali baik-baik bangsa asing itu. Mungkin awal-awal kesepakatannya atas nama rakyat, tapi setelah melihat hasilnya, semuanya menjadi buyar. Bukankah dolar dapat minina-bobohkan dibandingkan mensejahterakan rakyat? Tahukah siapa itu kolonial? Dari mana mereka datang? Untuk apa mereka datang? Dan sekarang apa yang mereka dapatkan? Peduli memang bergemah terdengar, namun keras mata dan keras kepala memang kepalang tangan. Ambon 1996. Rintihan negeriku semakin bergema di telingaku saat kulihat kebodohan dan pembodohan tumpah mengalir di sungai-sungai sejarah. Padahal kecerdasan dan keadilan adalah rumus utama negeriku. Di bawah sinar yang seadanya, aku amati kembali sambil bertanya di dalam hati, apa yang terjadi dengan negeriku ini? Dari jarak dekat kulihat ketamakan kian mengibarkan benderanya, membuang nurani hingga jauh lewat senyuman manis para koruptor.
Di angkasa awan hitam kian menyelimuti. Kulihat penderitaan demi penderitaan rakyat jelata semakin menyedihkan. Ada yang mati dikerumuni lalat karena busung lapar. Ada yang menambahkan pendidikan namun tak ada biaya. Dan betapa banyak orang-orang yang terlantar di luar sana. Sementara kulihat para pejabat negara menarik ulur benangnya, menceritakan rencana naik haji yang kesekian kalinya, jalan-jalan ke berbagai negara, bangun rumah mewah di mana-mana dengan menghisap keringat rakyat. Mereka hampir alim, mereka curi nurani di balik kursi. Mereka sejahtera dengan mengikis kaum melarat. Aku pun berhenti bertanya pada diriku sendiri. Ternyata nasib negeriku memang benar-benar sedang merintih dan menyedihkan. Saya adalah alam Indonesia. Dari sini, saya dapat melihat semuanya. Melihat bagaimana mereka selalu mencari dimanapun saya berada. Mencari air sebagai sumber kehidupan. Mencari hutan untuk kayunya. Mencari tumbuhan untuk obatnya. Dan bahkan merobek perut saya untuk perhiasan mereka. Saya selalu memberikan apa yang mereka inginkan dari saya. Tapi sayangnya, mereka tidak pernah puas dengan yang mereka miliki. Seharusnya mereka sadar bahwa ini bukanlah miliknya. Karena alam hanya milik saya. Jika mereka ingin hidup berdampingan dengan saya, mereka harus selalu menjaga saya. Karena mereka membutuhkan saya. Saya bisa hidup tanpa mereka karena saya alam. Saya sudah berada di sini ribuan tahun lamanya. Mereka begitu pintar, memiliki akal dan pikiran. Mereka bisa membuat berbagai macam hal. Semoga mereka tidak lupa jika mereka tetap membutuhkan saya. Membutuhkan udara untuk bernafas. Membutuhkan air untuk kehidupannya. Dan membutuhkan tanah untuk mereka pijak. Jika ada kesempatan berkata untuk terakhir kalinya kepada mereka, ya, terakhir kali ini saja saya akan berkata bahwa tidak akan mudah hidup tanpa saya dan tidak akan sama hidup tanpa saya. Jika ingin hidup bersama saya, berhentilah meracuni saya dan jangan berharap bisa memiliki semua yang saya punya. Karena pesona alam ini akan selalu mereka cari.